Annyeong Hanas. Bener nggak sih kalau K-pop itu bagian dari Illuminati? Baru juga mulai, nggak usah sensi dulu, korma. Cus yuk, pernah tenggelam episode 4. Bagi teman-teman yang udah lama nge-follow gue di Instagram, pasti udah tahu kalau gue punya tour yang namanya AADK. Ada apa dengan Korea? Bagi yang belum nonton, nanti linknya gue kasih di description box ya. Tapi nggak banyak yang tahu kalau gue juga punya tour yang judulnya K-Illuminati. Kenapa konser K-Illuminati nggak se-hype Ada Apa Dengan Korea? Karena di tengah jalan tour ini gue hentikan. Why? Di episode kali ini gue akan jelasin semuanya. Tapi disclaimer dulu sebelum mulai bahwa episode kali ini akan rada-rada bawa-bawa agama. So buat teman-teman yang non-muslim yang mungkin aja lagi nonton video ini, gue mau minta maaf dulu ya. Nanti misalkan di tengah jalan ada poin-poin yang kita agak berseberangan atau berbeda pandangan. Ya namanya juga beda agama ya. Mohon dimaklumin aja, oke? Peace. Jadi hari ini gue mau cerita tentang kisah Adam versus Iblis. Sekali lagi gue tekankan ya, ini cerita tentang Adam versus Iblis. Teman-teman tahu nggak? Sebelum manusia diciptakan, itu udah ada makhluk Allah yang lain yang namanya malaikat sama jin. Nah, makhluk selanjutnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu manusia. Lalu Allah meminta para penghuni surga yang ada di sana saat itu untuk bersujud kepada Adam. Semua sujud kecuali satu. Iblis. Ketika Allah tanya kepada Iblis, kenapa dia nggak mau sujud? Apa jawaban Iblis? Saya lebih baik daripada dia. Saya engkau ciptakan dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Jadi dalilnya Iblis, nah ini nih, udah salah pakai dalil, bahwa api lebih baik daripada tanah, makanya dia nggak mau sujud. Ini jelas dalil yang dibuat-buat ya, karena Allah nggak pernah bilang loh, mana yang lebih baik daripada yang mana, apakah api atau tanah lebih baik. Tapi Iblis ngelihat fakta, nyimpulin sendiri, sensi sendiri, marah sendiri. Padahal kan poinnya bukan sujud ke siapa ya, poinnya tuh ini tuh perintahnya Allah. Manusia sama batu lebih mulia manusia, tapi Allah minta kita rela nabung berjuta-juta untuk ke tanah suci, sampai sana muter-muterin batu. Ya bukan masalah batunya, tapi ya Allah yang nyuruh. Siapa yang nyuruh itu lebih penting gitu. Nah, Iblis singkat cerita nggak mau taat sama perintahnya Allah. Akhirnya dia dikutuk keluar dari surga. Nah, Iblis yang tadinya ganteng, serius Iblis tuh tadinya ganteng banget loh. Dia tuh kayak main visual gitu. Ketika diusir, berubah jadi buruk rupa. Nah, setelah Allah memvonis Iblis keluar dari surga, Iblis nggak terima. Dia bilang, karena engkau telah menghukum saya tersesat, maka saya akan benar-benar menghalang-halangi mereka, manusia, dari jalanmu yang lurus. Iblis itu nggak ngaku salah loh. Dia nuduh bahwa Allah yang udah ngeklaim dia salah. Intinya Iblis ini udahlah salah, nggak nyadar kalau dirinya salah, sok tahu, banyak alasan, dan dia nggak mau sesat sendirian. Setan memang. Beda banget sama kisah Nabi Adam yang nantinya kan melakukan kesalahan karena mendekati pohon yang dilarang. Setelah melakukan kesalahan, Nabi Adam sadar dan berdoa, ya Allah, kami tuh telah mendolimi diri sendiri, kami tuh salah gitu. Maka kalau engkau nggak mengasihani kami, nggak mengampuni kami orang-orang yang rugi. Jadi Nabi Adam itu salah, nyadar diri kalau dia salah, minta maaf, bertaubat. Cakep. Oke, lanjut ya. Poin pembahasan kita ini justru ada pada kata-kata Iblis yang tadi itu. Bahwa gua 정말 진짜 real 대박, hol, 완전 akan menghalang-halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Berarti ada dua kubu ya guys. Ada kubunya Allah dengan jalannya yang lurus, dan kubunya Iblis yang menghalang-halangi kita dari jalannya Allah tadi.
Kubu Allah ini dengan jalan yang lurus tadi ini, misinya akan dibawa oleh Nabi Adam, diteruskan oleh nabi-nabi lainnya, Nabi Idris, Hud, Soleh, seterusnya sampai Nabi Muhammad. Habis Nabi Muhammad dilanjutin lagi sama para ulama, para dai, para ustadz dan seterusnya. Sampai nanti hari kiamat. Begitu. Dan kubu iblis, misinya tadi yang menyesatkan manusia dari jalannya Allah, itu akan dibawa misi-misinya oleh setan. Setan ini Allah katakan dari dua golongan, jin dan manusia. Jadi jin maupun manusia yang kerjaannya menyesatkan kita dari jalan Allah, itu namanya setan. Terus misinya dibawa terus sampai nanti Dajjal kiamat. Jadi intinya hidup ini cuma bisa milih dua. Mau jalan takwa atau jalan fujur. Mau jalan taat atau jalan maksiat. Mau jalannya Allah atau jalannya setan. Karena nanti ujung-ujungnya cuma dua juga. Kalau nggak surga, ya neraka. Jadi ciri-cirinya setan selalu membisik-bisikkan itu hal-hal yang membuat kita berseberangan dengan jalannya Allah. Misalkan Allah bilang yang namanya seorang muslim itu hatinya bergetar ketika mendengar nama Allah disebutkan. Nah, setan akan berbuat sebaliknya, membuat kita tidak bergetar mendengar nama Allah, tapi bergetar mendengar nama-nama selain Allah. Oh my God, ya ampun, Bita nggak kuat. Jangan maju, jangan maju. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God, ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Allah minta kita untuk selalu bersyukur. Setan sebaliknya akan minta kita untuk selalu mengeluh. Ya Allah, ini muka apa bantal? Allah minta kita jaga pandangan. Sebaliknya setan akan bikin tuh yang namanya roti sobek. Gara-gara itu rahimnya anget. Abis itu hamil online. Nah, lu download dah tuh baik. Allah meminta kita sesama muslim untuk saling bersaudara. Sebaliknya, setan akan bikin kita sesama muslim saling bermusuhan. K-popers, kafir Anda. Siapa Anda ngata-ngatain saya kafir? Hah? Anda punya kunci sorga? Minta, mau gue duplikat. Allah bilang orang beriman itu amat sangat dalam cintanya kepada Allah. Sebaliknya, setan akan bikin kita sekedarnya dalam mencintai Allah. Nggak apa-apa kok, yang penting jangan lupa Tuhan. Cintai Allah secukupnya. Selalu kayak gitu, nggak dikasih kendor sama setan. Dia datengin kita dari muka dan dari belakang, dari kiri dan dari kanan. Caranya, mereka nipu, ngeprank. Quran Surat Al-Anfal ayat 48. Quran Surat Al-An'am ayat 43. Quran Surat Al-Ankabut ayat 38. Quran Surat An-Naml ayat 34. Quran Surat At-Taubah ayat 37. Polanya sama, buruk dibilang baik, jelek dibilang indah, salah dibilang benar. Bagus itu baik kok. Banyak hal positifnya lagi. Malah bisa dapat pahala loh. Bener. Tapi bohong. Dajjal juga gitu. Kata Rasul, besok Dajjal akan muncul dan menunjukkan surga dan neraka. Pas kita pilih surga, lah ternyata neraka. Kagak ada akhlaknya emang Dajjal nih. Oke, dari cerita panjang kita tadi, apa hubungannya sama K-pop dan K-drama? Apakah K-pop dan K-drama ini bagian dari Illuminati? Jawabannya, wallahu alam. Apakah memang K-pop ini atau K-drama itu bagian dari konspirasi Illuminati, Dajjal, Yahudi? Percuma juga gue nunjukin bukti-bukti kalau ujungnya bakalan dikira cocokologi. Salah satu alasan gue berhenti ngadain konser K-Illuminati adalah alih-alih pada hijrah, malah ujungnya pada berantem sendiri. Ada yang datang ke konsernya, pulang-pulang malah gagal paham. Lihat ada rumah sakit, logonya mata satu. Terus bilang, wah ini kayaknya rumah sakit Illuminati nih. Ini rumah sakitnya nih, Yahudi nih yang punya nih. Ya itu logonya begitu karena emang itu rumah sakit spesialis mata, taplak. Yang nggak datang konsernya apalagi. Baru aja liat posternya, gue hampir dilaporin ke polisi. Katanya pencemaran nama baik. Gara-gara posternya pakai foto-foto artis idol. Makanya gue berhenti bahas soal Illuminati dan berhenti ngadain konser K-Illuminati. Menurut gue, daripada kita bahas soal konspirasi, mending kita bahas yang pasti-pasti aja. Mau percaya teori konspirasi atau enggak, kita sama-sama percaya satu hal yang pasti, bahwa semua hal yang menjauhkan kita daripada Allah, menjauhkan kita daripada jalan yang lurus, pasti ada kerjaan setan di dalamnya. Jadi mau K-pop, mau K-drama, bola, anime, pasangan hidup, kerjaan, bisnis, semua. Kalau sampai menjauhkan kita daripada Allah, berarti kita perlu hati-hati. Jangankan K-pop atau K-drama, teman-teman nyadar nggak? Sebelum teman-teman baca Quran, disuruh ngapain dulu? Baca ta'awuz kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Meminta perlindungan Allah dari godaan setan. Artinya, untuk perkara ibadah aja, setan nggak mau ketinggalan ambil bagian. Apalagi hiburan. Pastilah setan ikut campur tangan. Mana ini udah akhir zaman kan? Setan pasti lagi kejar setoran. So, kesimpulannya gimana menghadapi K-pop dan K-drama? Jangan berlebihan. Alhamdulillah kak, aku nggak berlebihan kok. Eits, kamu bohong.
Ini apa? Enggak. Nggak berlebihan itu adalah istilah yang baru bisa kita ucapkan kalau kita udah punya batasan dan ukuran. Kalau kita nggak punya ukuran, tahu dari mana udah cukup atau berlebihan? Nah, biar bisa punya ukuran yang menjadi standar kehidupan, kita harus ngaji, banyak-banyakin referensi. Kalau udah punya standar kan enak untuk mendefinisikan mana yang berlebihan. Jadinya lebih gampang untuk kita mengakui kesalahan. Oh, yang bener tuh begini, berarti gua salah nih. Jadi minimal orang yang ngaji itu tahu diri. Dia mudah untuk menyadari kesalahan dirinya sehingga punya peluang untuk hijrah. Entah itu sekarang atau nanti. Kayak Nabi Adam kan? Ketika berbuat salah, doanya apa? Rabbana dzolamna anfusana. Tahu diri. Nah kalau kita nggak ngaji, takaran hidup akhirnya dibuat-buat sendiri sesuka-suka hati. Udah tumpah-tumpah tuh kesalahan, tapi masih kita merasa nggak berlebihan. Udah salah, nggak ngerasa, dinasihatin nggak terima, sok-sokan pakai dalil buat alasan, dan nggak mau salah sendirian. Pernah ketemu yang kayak gini nggak? Iblis. Demikian kisah tentang Adam dan Iblis. Gue Fuad Naim. Assalamualaikum.